Selamat pagi anak-anak kami kelas 5 yang terkasih. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Mr. Wano. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba belajar bagaimana cara menyisipkan tulisan atau menambahkan teks ke dalam lembar kerja pada aplikasi Photoshop, ya. Kita langsung saja masuk pada pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar beberapa ikon yang digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan tulisan atau teks ke dalam lembar kerja pada aplikasi Photoshop. Nah, ikon mana ini? Ya, ini dia nih nak. Ikonnya adalah ikon Type Tool. Nah, nanti pada Type Tool ini kita akan belajar 4 ikon untuk fungsinya sama, yaitu untuk menyisipkan tulisan atau teks ke dalam lembar kerja. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah horizontal type tool. Nah, horizontal type tool ini digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan, membuat teks secara horizontal atau secara datar. Oke ya. Nah, kita langsung saja masuk dalam penggunaannya. Kita klik saja ikonnya. Oke, kita klik. Lalu setelah kita klik, kita arahkan kursor kita pada lembar kerja. Nah, sampai nanti kursornya berubah ya, seperti kursor yang di layar monitor kita ya. Nah, kita tinggal klik saja di mana tempat kita menyisipkan atau menambahkan teks. Oke ya, kita klik. Nah, setelah ada kursor yang kedip-kedip, itu tandanya atau pertanda bahwa kita sudah siap menggunakan, sudah siap untuk mengetik. Oke ya, kita langsung saja. Misalkan kita membuat tulisan mengenal, ya, mengenal. Lanjut, horizontal, ya, horizontal type tool, ya. Oke, ini dia nih. Kita mengenal horizontal type tool. Nah, berikutnya yang kita pelajari khususnya dalam penambahan teks atau tulisan hari ini adalah kita mencoba belajar bagaimana cara mengganti atau mengubah jenis huruf yang kita gunakan. Nah, ini dia nih. Caranya adalah kita blok teks atau tulisan yang kita rubah jenis hurufnya atau jenis teks hurufnya ya, sekali lagi ya. Kita blok saja. Misalkan kita mengganti jenis huruf mengenal. Ya, ini dan kita blok kata mengenal. Oke. Lalu kita arahkan kursor kita pada font ya, pada set family font ya. Kita klik. Nah, di situ ada beberapa macam font atau jenis huruf yang kita bisa gunakan ya, seperti ini. Nah, ini macam-macam ya anak ya. Tapi misalkan kita pilih ini nih, Castellar ya. Castellar, kita klik. Nah, bisa perhatikan ya, di layar monitor kita sudah berubah ya jenis hurufnya. Ini dia nih. Oke. Lalu yang kita pelajari lagi adalah untuk mengubah atau mengganti besar kecil huruf, ukuran hurufnya ya. Nah, misalkan kita ganti misalkan horizontal type tool ya. Nah, kita klik pada font size-nya ya. Kita klik. Nah, ada beberapa macam juga yang sudah disediakan oleh Photoshop. Misalkan 6, semakin kecil poin yang kita masukkan, maka jenis ukuran huruf semakin kecil juga. Oke, kita pilih misalkan 24. Nah, semakin besar ya. Misalkan 36 poin. Nah, ini 36 poin. Lalu
72 poin misalkan. Nah, semakin besar. Lalu kalau manual misalkan, kita mengisi langsung misalkan 100 poin. Nah, itu ya. Setelah kita selesai, ya kita tinggal klik saja di area luar area teks kita. Lalu, misalnya, bagaimana cara mengubah atau mengganti warna tulisannya atau warna hurufnya? Nah, gampang sekali, nak. Sederhana. Kita blok aja tulisan atau teksnya. Lalu kita arahkan kursor kita pada nih set color teks ya, atau pada kolom colornya nih dia nih, yang di sini nak. Oke, nah kita tinggal memilih warna yang kita inginkan. Misalkan warna merah, kita klik saja nih. Tuh, berubah warna tulisannya atau teksnya. Atau misalkan warna biru, kita arahkan dulu di sini, kita klik. Nah, ini warna biru. Kita biru agak gelap sedikit birunya. Nah, ini. Oke, atau warna hijau. Nah, ini. Warna hijau yang agak cerah. Nah, ini. Oke. Nah, supaya yang agak jelas, misalkan merah nih. Oke, kita pilih warna merah saja. Oke, kita klik OK. Kalau sudah kita menentukan warna pilihan kita. Oke. Nah, setelah semuanya kita sudah mengatur jenis hurufnya, ukuran hurufnya, lalu warnanya. Setelah kita selesai semuanya, kita klik ini dan ini. Kita klik checklist ini. Commit any correct edit ya. Kita klik saja. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu icon yang pertama yang kita pelajari. Lalu, icon yang kedua yang kita pelajari adalah kita klik yang bagian type tool tadi. Kita klik masuk pada vertical type tool. Oke, kita klik saja. Nah, ini dia nih. Nah, vertical type tool ini adalah membuat atau menambahkan tulisan secara vertikal atau dari atas ke bawah. Begitu nak ya. Atas ke bawah gitu. Lalu kita klik saja. Nah, ini misalkan contoh. Nah, contoh ya. Nah, bagaimana cara memperkecil tulisannya? Kita blok saja tadi ya. Kita seperti yang tadi. Lalu kita perkecil saja misalkan 48. Oke, supaya terlihat huruf semua terlihat ya. 48. Nah, sudah terlihat. Contoh. Nah, untuk mengganti jenis hurufnya pun juga sama ya, anak yang sama. Nah, ini. Misalnya ini. Oke. Atau mengganti warna hurufnya, tulisannya, teksnya. Kita masuk pada kolom teks, warna, color. Nah, kita memilih warna hijau misalkan. Kita checklist. Sudah. Ya. Nah, itu icon yang kedua yang kita pelajari. Nah, icon yang ketiga ya yang kita pelajari adalah icon horizontal type mask tool. Nah, ini adalah kita membuat teks atau menambahkan teks dalam bentuk seleksi. Oke, kita klik saja lembar kerja kita. Nah, ini ya. Misalkan kita tulis belajar. Oke. Nah, sama nak. Untuk mengganti hurufnya, jenis hurufnya kita klik saja ini. Kita memilih misalkan ini sampel. Oke. Besar juga sama ukurannya 60. Oke. Nah, sekarang kita klik checklist. Nah, ini dalam bentuk seleksi ya, seleksi. Ini dia nih. Oke, belajar. Nah, icon yang keempat
yang kita pelajari adalah kebalikannya ya, vertical type mask tool ya. Kita klik saja nih. Nah, ini dia vertical type mask tool. Kita klik. Nah, sama seperti tadi, untuk menambah atau menyisipkan teks atau tulisan dalam bentuk selection, nah secara vertikal atau dari atas ke bawah. Oke, kita klik saja. Misalnya apa ya? Akulah gitu. Aku. Nah, ini dia nih. Untuk mengganti jenis hurufnya sama yang sama. Nah, ini. Oke, kita besar misalkan 72. Setelah itu kita setuju. Nah, ini. Dalam bentuk seleksi aku. Ini dia nih ya. Oke. Nah, anak-anak kami sekalian, pada pertemuan hari ini, Mr. Wano percaya kalian bisa mengikuti dan bisa memahaminya dengan baik. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. See you.